Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B ingin mempresentasikan proyek kami tentang sistem informasi bank sampah sebagai UTS dari mata kuliah basis data. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Zelka Ariando, NPM 2517051075. Baik, mungkin langsung saja saya mulai. Yang pertama, latar belakang. Permasalahan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Pengelolaan yang kurang tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, dan gangguan kesehatan. Salah satu solusi adalah bank sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah yang memungkinkan masyarakat menabung sampah bernilai ekonomis menjadi saldo. Dengan dukungan sistem informasi berbasis aplikasi dan UI yang user-friendly, pengelolaan data dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Berikutnya, apa itu bank sampah? Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah dengan konsep menabung, di mana masyarakat menyetorkan sampah yang telah dipilah dan memiliki nilai ekonomis untuk kemudian dicatat sebagai saldo. Kemudian saldo tersebut dapat ditukar menjadi uang atau kebutuhan lainnya, sehingga selain dapat membantu mengurangi sampah, juga memberikan nilai manfaat ekonomis bagi masyarakat. Baiklah, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Ardo Pratama dengan NPM 2517051078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem informasi bank sampah. Di sini terdapat beberapa jenis material umum yang didaur ulang meliputi plastik, kaca, kertas logam, dan elektronik. Material tersebut itu dapat diolah kembali menjadi produk baru. Misal, botol dapat menjadi pakaian atau enggak wadah untuk pensil atau pena, dan juga bisa jadi pot bunga gitu. Dan juga kertas bekas itu bisa jadi kemasan baru atau enggak kertas baru juga. Nah, setiap material itu memiliki potensi yang digunakan kembali dengan cara-cara yang kreatif. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Yunitias dengan NPM 2517051080. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fitur-fitur dari sistem informasi bank sampah kami. Tujuan yang pertama yaitu merancang sistem informasi bank sampah berbasis aplikasi. Yang kedua, mendesain antarmuka pengguna atau user interface yang menarik dan mudah digunakan. Lalu yang ketiga, membuat basis data yang terstruktur untuk mendukung pengelolaan data. Dan yang keempat, menghasilkan entity relationship diagram sebagai gambaran hubungan antar data dalam sistem. Selanjutnya ada 5 fitur dalam sistem informasi bank sampah kami. Yang pertama, di setor sampah. Di fitur ini kita bisa menyetor sampah dan mendapatkan saldo. Lalu ada riwayat transaksi untuk melihat catatan semua aktivitas setor atau penarikan saldo. Lalu ada tarik saldo, ini untuk mencarikan saldo yang sudah dikumpulkan. Lalu ada jenis sampah. Di fitur jenis sampah ini kita bisa melihat kategori sampah aja yang bisa ditukarkan seperti plastik, botol kaca, dan lain-lain. Dan juga ada daftar harga per kilogramnya. Lalu ada notifikasi. Notifikasi ini memberikan informasi atau pemberitahuan terkait aktivitas seperti transaksi berhasil atau update dari aplikasi. Alur proyeknya ini kami bagi jadi 5 tahap. Tahap yang pertama itu analisis kebutuhan. Dia tuh kita cari tahu apa aja kebutuhan pengguna dan tujuan utama dari sistem yang akan dibuat. Nah, misal fitur apa yang dibutuhkan, siapa yang akan gunain sistemnya, sama masalah apa yang ingin diselesaikannya. Tahap ini penting karena kalau misalnya kebutuhan di awal itu udah jelas, maka proses berikutnya itu akan lebih mudah dan juga terarah. Selanjutnya yang tahap kedua itu desain sistemnya. Kalau misalnya semua kebutuhan itu udah diketahui, maka kita udah mulai buat rancangan sistemnya. Nah, rancangan ini bisa berubah tampilan aplikasi, struktur menu, database, dan juga alur kerja sistemnya. Nah, selanjutnya yang tahap ketiga itu implementasi sistem. Nah, di sini tahap yang rancangan tadi mulai diwujudkan jadi program yang nyata melalui progress coding atau enggak pemrograman. Nah, nanti kita bakal buat fitur-fitur sesuai dengan desain yang udah dibuat sama sebelumnya itu. Nah, di sini biasanya butuh ketelitian karena kesalahan kecil dalam codingan tuh bisa
mempengaruhi ini sistemnya. Nah, selanjutnya yang tahap keempat itu pengujian sistem. Nah, pas sudah sistemnya udah dibuat, nanti kita bakal cek apakah misalnya ada bug, error, atau enggak masalah lain yang bakal muncul. Kalau misalnya ada error atau apa, kita langsung bisa perbaiki gitu dan bisa berjalan sesuai harapan. Nah, selanjutnya yang tahap terakhir itu adalah pemeliharaan. Nah, setelah sistemnya tuh udah dipakai sama penggunanya, bukan berarti itu kita tuh udah langsung selesai aja gitu. Kita juga harus pantau sistemnya dan harus perbaiki juga sistemnya tuh kalau misalnya dia ada masalah. Nah, selain itu pemeliharaan juga dilakukan untuk menambahkan fitur baru atau enggak ningkatin performa sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna di kedepannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radika Trimotur Jayanto dengan NPM 2517051064 dari kelompok 7B ingin melanjutkan presentasi bagian ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama, untuk tabel IRD-nya memang ada dari kelompok kami ada sedikit perubahan karena setelah kami identifikasi lebih jauh ternyata ada banyak atribut yang kurang, ada banyak entitas yang memiliki atribut yang kurang seperti yang ada di laporan. Dan ini adalah ERD yang sudah kami perbaiki. Yang pertama di sini terdapat entitas user, yang mana entitas user ini memiliki subtype yaitu nasabah dan petugas, di mana untuk entitas user di sini memiliki beberapa atribut seperti ID user sebagai primary key, lalu terdapat username, lalu juga terdapat password, role, dan create ad. Selanjutnya untuk entitas nasabah di sini terdapat ID nasabah, nama nasabah, lalu nomor telepon, alamat, nama bank, nomor rekening, dan saldo. Yang mana relasi dari user dengan nasabah di sini adalah one to one karena hubungannya sebagai pewarisan atau sebagai supertype dengan subtype. Selanjutnya di sini ada petugas, yaitu ID petugas, nama petugas, dan jabatan. Yang mana petugas dengan user di sini juga one to one. Selanjutnya di sini terdapat entitas kategori sampah yang mana atributnya yaitu terdapat ID kategori, nama kategori, harga beli, dan harga jual. Yang mana relasi dari kategori sampah ini yaitu adalah one to many terhadap detail store dan detail jual. Karena satu kategori sampah itu bisa muncul di banyak nota penyetoran maupun nota penjualan. Selanjutnya terdapat entitas pengepul, yang mana entitas pengepul ini memiliki beberapa atribut seperti ID pengepul, nama pengepul, nomor telepon, dan alamat, yang mana relasi dari pengepul dengan jual ini adalah one to many, yang mana satu pengepul bisa membeli sampah dari bank sampah berkali-kali. Selanjutnya terdapat entitas store. Terdapat entitas store yang mana di dalamnya terdapat atribut ID store, tanggal request, tanggal selesai, ID nasabah, ID petugas, metode store, alamat jemput, foto sampah, status store, dan total pendapatan. Yang mana relasi dari store, entitas store dengan detail store itu adalah dengan detail store adalah one to many, yang mana satu transaksi store biasanya menampung minimal satu atau lebih rincian sampah. Selanjutnya ada entitas detail store yang mana atributnya yaitu ID detail store sebagai primary key, lalu terdapat ID store, lalu ID kategori, ID berat atau berat, dan subtotal. Yang mana detail store ini bertindak sebagai penampung
atau sebagai junction antara transaksi store ini dengan kategori sampah sebagai junction. Selanjutnya ada entitas tarik saldo yang mana di dalamnya terdapat atribut ID tarik sebagai primary key, lalu tanggal request, tanggal proses, ID nasabah, ID petugas, nominal tarik, biaya admin, lalu metode tarik, lalu bank tujuan, nomor rekening tujuan, lalu bukti transfer, dan status tarik. Yang mana relasi dari tarik saldo terhadap nasabah yaitu one to many, yang mana satu nasabah bisa melakukan banyak transaksi tarik saldo, lalu satu petugas bisa melayani banyak proses untuk tarik saldo. Selanjutnya ada entitas jual, yang mana di dalamnya terdapat beberapa atribut seperti ID jual, tanggal jual, ID pengepul, ID petugas, lalu tanggal penjualan, yang mana relasinya one to many terhadap detail jual. Selanjutnya terdapat entitas detail jual, yang mana di dalamnya terdapat ID detail jual sebagai primary key, lalu ID jual, ID kategori, berat dalam satuan kilogram, dan subtotal, yang mana relasinya detail jual ini sebagai junction terhadap kategori sampah agar petugas tahu jenis sampah apa saja yang diangkut oleh pengepul beserta berat spesifiknya. Sekian dari saya. Saya Cilvi Mesayuni dengan NPM 25170510. Di sini saya akan menjelaskan desain UI dari sistem informasi bank sampah yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada halaman login untuk pengguna yang telah memiliki akun bisa langsung login. Tapi jika belum punya bisa daftar dulu. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Halaman utama. Di sini ada tampilan saldo kita berapa dan ada menu utamanya. Di sini yang pertama ada menu store sampah. Di sini kita bisa pilih kategori sampah, pilih jasa antar, pilih lokasi, dan juga bisa memasukkan berat sampah yang kita akan store. Kita store. Setelah transaksinya sukses, dia akan menampilkan resinya. Aman. Terus ada menu riwayat transaksi. Di menu ini semua transaksinya akan tersimpan, baik itu store sampah ataupun tarik tunai. Ketiga ada menu tarik saldo. Di sini kita bisa menarik saldo yang telah kita dapatkan setelah kita menyetor sampah. Kita coba untuk menarik. Di sini juga akan ada tampilan resi setelah paymentnya sukses. Yang keempat di sini ada menu jenis sampah. Di sini ada daftar jenis-jenis sampah dan harga per kilonya. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya di sini ada menu cepat untuk melihat aktivasi terakhir kita. Dan juga ada tampilan total sampah yang telah kita store. Di sini juga ada menu notifikasi. Jadi nanti dari sistem bank sampah ini bakalan mengirimkan notifikasi-notifikasi dan akan tersimpan di menu notifikasi ini. Selain itu ada menu profile. Di sini kita bisa edit profile kita dan simpan. Baik, sekian penjelasan UI dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.